Dalam sejarah panjang perbedaan keyakinan, selalu ada mereka yang berdiri di garis depan pembela iman. Kali ini, dari sisi Nasrani datang dua suara lantang, Elia Myron dan Pendeta Ezra Soru. Dengan keyakinan penuh, mereka berseru bahwa Islam bukan penyempurna wahyu, melainkan penyimpang dari ajaran para nabi sebelumnya. Namun, dari sisi Islam, berdirilah Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama dengan keluasan ilmu, ketenangan berpikir, dan ketajaman dalil yang sulit disangkal. Pertemuan ini bukan sekadar perdebatan, tapi pertarungan antara keyakinan, sejarah, dan kebenaran yang menanti untuk diungkap. Beberapa polemikus Islam yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk kekristenan. Ya, kalau kita membicarakan tentang ada suatu agama yang datang belakangan menjadi penyempurna agama sebelumnya, Ya. maka kita membicarakan itu dalam konteks wahyu. Ya, wahyu itu apa sebenarnya? Revelation itu adalah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, kata dasarnya nyata. Penyataan diri Allah dan kebenaran-kebenaran tentangnya. Ya. Ya. Dan tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah berkenan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta alam. Waktu lihat alam kita bisa kenal Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah ku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Ya. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Oh, Tuhan ini luar biasa ya, bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Ya. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Ya. Lihat bintang, saya bisa kagum Tuhan maha kuasa. Tapi lihat bintang, saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit, dikasih dikit, kasih dikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Oke. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, oh, yang datang ini dia menyempurnakan yang sebelumnya, menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini, kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Iya. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Iya. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangan dia apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Ya, silahkan Anda urutkan. Bahkan tercatat banyak pada saat itu orang-orang Yahudi menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya,
Teman-teman, ini malam Jumat, besok Jumat, bukankah sudah ada sunnah baca surat Al-Kahf? Di dalam surat Al-Kahf bukankah ada kisah tentang Dzulkarnain? Itu kan pertanyaan orang Yahudi. Ya. Jika engkau memang nabi, engkau memang rasul, coba sebutkan pada kami kisah tentang Dzulkarnain. Turun ayat itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Jadi diuji. Ya, ujian dengan berita masa lalu diuji. Ya kan? Ujian dengan kebenaran bukti kenabiannya diuji. Sehingga banyak orang Nasrani kemudian pemuka-pemukanya menguji Nabi. Apakah benar ini Nabi? Tunjukkan tanda kenabianmu. Dicek di pundaknya ada cap kenabian. Anda bayangkan, secara fisik dicek, secara wahyu dicek, ya, ajaran-ajarannya dicek, bukti-bukti kenabian yang disebutkan pada keterangan-keterangan masa lalu ditemukan semua pada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diuji langsung. Baik dari segi keterangan wahyu, dari segi fisik, ada semua. Kalau bahasa Al-Qurannya, Anda bisa temukan secara singkat, ringkas, padat di Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 81. Jadi Allah sudah mengambil perjanjian dengan semua nabi dan rasul bahwa nanti ada puncak nabi yang sangat istimewa, pemimpin para nabi di akhir masa, yang jika nabi-nabi ini hidup, mereka mesti beriman kepada nabi ini, rasul ini, dan mengikuti ajarannya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Hati-hati, lihat sini. Ketika kami mengambil perjanjian spesifik yang kuat bersama seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, bahwa mereka mesti patuh dengan perjanjian ini. Nanti, apa perjanjiannya? Akan ada seorang rasul yang membenarkan semua ajaran nabi-nabi ini, ya, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian mesti beriman semuanya kepada nabi ini, bahkan kalau kalian masih hidup, kalian harus tolong nabi ini, bantu. Dan Allah Maha mengetahui, ini pasti wafat, ini pasti wafat. Tapi untuk menunjukkan kepada kita, ya, ingat, sifat Allah mengetahui sebelum ada Nabi, sedang ada Nabi, setelah ada Nabi. Tapi ini kalimat disampaikan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita yang bukan Tuhan, bahwa sudah ada perjanjian ini begini buktinya. Ya kan? Baik, wala tansurunna, dan kalian mesti menolongnya. Ya, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian sepakat, kalian berkomitmen dalam perjanjian ini? Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka semua mengatakan, kami sepakat ya Allah, kami komitmen. Maka kata Allah, saksikan dan aku menjadi saksi bagaimana untuk sikap kalian. Karena itu, dengan perjanjian ini, semua nabi-nabi telah menyampaikan informasi seputar akan datangnya seorang nabi pamungkas, memiliki tanda istimewa, memiliki sikap istimewa, memiliki kekuatan istimewa, memiliki akhlak istimewa. Ada semua tandanya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah menanti, ya, pasca umatnya Nabi Musa alaihi salam itu, pasca kewafatnya Musa alaihi salam, wasiat itu ada turun-temurun, mereka menanti. Bahkan oleh Al-Quran disikapi dengan mereka tahu persis seperti mengenal anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jelas. Seperti ditegaskan Quran surah ke-6 Al-An'am ayat yang ke-20 itu, yang mereka orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ya, Yahudi, Nasrani, tahu ya, tentang Nabi Muhammad ini ada referensi di kitab-kitab mereka menerangkan Nabi ini. Kalau dicatat kembali ke awal akan ditemukan. Ya, dan mereka tahu persis seperti kenal anaknya sendiri. Masa Anda nggak kenal anak sendiri? Ya. Itu statement Al-Quran. Jadi, dan untuk membuktikan itu diabadikan. Bukti fisiknya apa? Sejarahnya apa? Banyak orang Yahudi, orang Nasrani menguji keterangan ini secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tadi, ya, turun ayat tentang Dzulkarnain, turun ayat tentang ini, ayat tentang itu, yang rata-rata itu ujian pertanyaan dari kalangan Yahudi untuk memastikan kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Demikian pula dengan Nasrani yang menguji bahkan secara fisik kenabian Muhammad SAW. Dari sini, kalau Anda sudah yakin dengan kenabian Muhammad SAW, ingat, ini perbedaannya. Kita, orang-orang Islam, diminta meyakini tentang kenabian Ibrahim, kenabian Musa alaihissalam, kerasulan Isa alaihissalam. Jadi kita nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Dan secara indah menyampaikan, Anda saudara kalau begitu. Ya, Nasrani saudara kita, Yahudi saudara kita. Karena kita saudara, lihat cara berpikir Al-Quran yang diwariskan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Karena kita saudara, maka saya sebagai saudara harus menyampaikan kasih sayang. Saking sayangnya saya tidak ingin saudara saya mengalami kesulitan, mengalami kesalahan,
mengalami sesuatu yang bahaya. Maka saya ingin sampaikan, ketika Anda mengatakan Ibrahim begini, Musa begini, Isa begini, ayo, saya ada referensi seperti ini yang bisa Anda uji. Uji dulu ini semua, setelah yakin kebenarannya, kami sampaikan isinya. Diuji semua. Oh, Nabi Muhammad benar sebagai Rasul. Baik, coba tunjukkan satu bukti kepada kami saat ini yang mengingkari kenabian Muhammad SAW. Semua mengakui beliau Nabi. Even itu yang belum beriman, semua mengakui. Sekarang Al-Quran, sudah 15 abad, orang mencoba mengotak-atik Al-Quran, tidak menemukan satu kesalahan pun di Al-Quran. Meyakini semua benar, sampai dengan sekarang. Satu-satunya kitab yang punya sanad di tulisan dan lisan. Tertanam di jiwa, tidak berubah sampai dengan saat ini. Kalau Anda sudah sepakat dengan itu, maka Al-Quran mulai memberikan penjelasan. Benar nabinya Ibrahim alaihissalam, benar nabinya Musa alaihissalam, benar nabinya Isa alaihissalam. Tapi, ini dia. Sumber-sumber keterangan-keterangan yang Anda nisbatkan, informasi-informasi yang Anda nisbatkan kepada nabi-nabi ini, itu bermasalah. Ada yang tidak tepat, ada yang tidak sama, ya, ada yang tidak orisinil. Bahkan untuk itu pun Anda beda pendapat sendiri, ya, terkait dengan begini, sama-sama keturunan, sama-sama Bani Israel, tapi antara, ya, umatnya Nabi Musa, Yahudi, dengan umatnya Nabi Isa bisa beda pendapat. Coba, itu diabadikan di Quran surah kedua ayat 113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yasunal kitab. Yang Yahudi menyoal Nasrani, yang Nasrani menyoal Yahudi dalam konteks kitab mereka, gitu kan? Dalam konteks keyakinan mereka, padahal satu generasi itu. Ya, ada sesuatu berarti. Maka Al-Quran datang untuk memberikan informasi. Bahkan ini terbuka untuk Anda teliti. Silahkan. Ya. Apa diantaranya? Satu, kata Al-Quran, yang tidak tepat ada konsep ketuhanan. Yang paling pokok, konsep tauhid. Ya. Konsep ketuhanan di sini yang tidak konsisten dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda nisbatkan ajaran itu kepada Ibrahim, ada yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi, ada yang mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Datang Al-Quran memberikan statement langsung, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim orang yang lurus, ya, membawa din Islam, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibawa konsep ketuhanannya diterangkan oleh Al-Qur'an. Baik itu Nabi Musa alaihissalam, baik itu Nabi Isa alaihissalam, sampai ke atasnya Ibrahim alaihissalam, membawa konsep ketuhanan yang satu, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala, menuhankan Allah saja subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh jadi Anda tidak yakin, karena Anda mungkin punya nas, Anda punya keterangan, kami juga punya keterangan. Kalau begitu kita uji saja keterangannya. Tuh, fair kan Al-Quran? Ya, kita uji. Tadi kan nakli, ya. Tadi kan nas, tadi kan referensi, informasi. Jadi, kalau kita katakan umat Islam dapat Al-Quran, referensi, wahyu. Mungkin yang lain akan berkata, kami juga punya kitab yang mengatakan Tuhan kami bukan Allah, Tuhan kami A, Tuhan kami B. Sekarang kata Al-Quran, kita uji saja kebenarannya. Ya. Baik, kalau Anda tidak percaya dengan dalil nakli, nas yang dibawa sebagai wahyu Tuhan, sekarang uji dengan rasionalitas kita. Baik, mari kita cek. Ada klaim yang menyatakan, Al-Quran kemudian menyoal ini secara rasionalitas. Kita ambil contoh, ini teman-teman sekalian, ini argumentasi ilmiah ya. Ingat, ini ilmiah, ini terbuka, ini kajian. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur lain kecuali kita ingin menambah keyakinan bagi seorang muslim. Ini keyakinan kita. Jadi kalau kita misalnya di soal, kita bisa menjawab. Adapun kalau ada non-muslim yang menonton ini, jadikan sebagai bahan kajian. Silahkan, referensi terbuka. Nanti Anda menggali, Anda cek lagi, kemudian kita bisa berdiskusi dan tidak ada masalah di sini. Dan indahnya Al-Quran, nanti saya tutup di ujung. Al-Quran walaupun membawa nilai-nilai kebenaran yang mutlak dengan mengatakan ini yang benar, tapi tidak pernah membawa semua konsep itu dengan paksaan. Anda berkenan, silahkan. Kalau tidak, masing-masing kita akan menanggung resiko ketika pulang kepada pencipta yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fair kan? Indah? Kami membawa konsep, Anda bawa konsep, kita dudukan konsepnya, kita diskusi, kita teliti. Kalau Anda mengatakan itu wahyu, ini wahyu kami. Lalu kita dudukan. Kalau sama-sama nggak yakin, kita pecahkan dengan rasionalitas kita. Karena kita diberikan anugerah akal. Kalaupun tetap berbeda, itu pilihan masing-masing. Maka turun ayat, lakum dinukum
waliyadin. Anda dengan keyakinan Anda, kami. Tapi kami pun tidak ada nilai paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Hanya kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan pencipta utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat konsep ketuhanan. Misal, ada yang menyebut Nabi Isa alaihissalam, ini Isa, sebagai Tuhan. Ya, dipertuhankan. Fokus. Isa alaihissalam, Al-Masih, di Quran disebut Al-Masih. Jadi kata masaha asalnya mengurap. Ya, mengusap. Jadi di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu bisa mengusap, mengurap, dengan urapan, dengan mengusapan itu penyakit apapun sembuh. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit misalnya gatal-gatal, usap sembuh. Sakit gigi, ya usap sembuh. Sakit mata, usap sembuh. Wah, itu dokter bangkrut lah pada saat itu. Itu mukjizat. Karena pada saat itu banyak ilmu kedokteran merasa unggul, maka diturunkan mukjizat itu untuk mengembalikan semua kepada Allah. Nah, ada yang menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Klaim. Dengan dasar apa? Beberapa dasarnya. Satu, Nabi Isa alaihissalam itu berwujud tidak biasa. Pertama, beliau lahir tanpa ayah. Ya, manusia normal, ada ayahnya. Yang kedua, beliau bisa menghidupkan orang mati atau yang mati, makhluk ya. Makhluk yang telah mati atau wafat. Baik, manusia biasa tidak standar dengan ini. Maka ini beda. Baik, perhatikan bagaimana logika Al-Quran masuk dengan sangat indah. Kita mulai dengan Quran surah ketiga Ali Imran, menjawab yang ini. Masuk Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat yang ke-59. Inna mathala Isa kamathali Adam. Tuh. Elegan sekali jawaban Quran. Nih, kalau Anda tidak bisa menerima turunan wahyu yang disampaikan Al-Quran, mari kita baca dengan akal kita, karena kita punya anugerah pikiran akal. Kata Allah, statementnya sederhana. Penciptaan Isa itu kan sama dengan Adam. Itu tinggi sekali. Nih, kalau Anda punya statement Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Adam lebih hebat lagi. Lahir tanpa ayah dan ibu. Jadi, ayah tidak ada. Ya, Adam alaihissalam. Ibu pun tidak ada. Nabi Isa ibunya ada, Maryam alaihissalam. Nabi Isa itu masih ada ibu, ayah tidak ada, karena Maryam mengandung tanpa disentuh laki-laki manapun. Redaksi Qurannya tanpa disentuh, ingat. Ya, jadi kalau yang lahir tanpa bapak banyak sekarang. Ya, tapi yang lahir tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam alaihissalam. Ya, mengandung, melahirkan. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Cuma, ya, siapa? Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini, perhatikan, memang lahir tanpa ayah. Tapi ada ibu. Nabi Adam lebih dahsyat, berwujud tanpa ayah dan ibu. Jadi pertanyaan Quran sederhana, kenapa yang ini jadi Tuhan, dipertuhankan? Kenapa yang ini tidak? Bukankah kalau secara logika ini lebih dahsyat? Satu. Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Isa bisa. Baik, Allah tunjukkan lagi. Nabi Isa dengan izin Allah menepuk, ya, hidup yang mati, bangun lagi. Ada nabi lebih dahsyat. Bukan sekedar mati, ya, lebih kecil dari manusia, langsung burung, dipotong-potong dulu, cincang semuanya. Bukan sekedar mati, dicincang dulu, dicincang habis. Dan jasadnya, tubuhnya dipisahkan di beberapa bukit, bukan satu bukit. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat dengan izin Allah, sama persis kalimatnya dengan Isa alaihissalam, menghidupkan yang mati dicincang dulu. Coba cek di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Perhatikan bahasa Ibrahimnya indah sekali. Bagaimana caramu, bukan aku yang menghidupkan engkau, caramu. Persis seperti Nabi Isa alaihissalam ketika ingin menghidupkan yang mati dengan izin Allah mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Lihat kalimatnya, qala awalam tu'min, apa kamu belum yakin juga? Apa kamu belum yakin ya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku yakin betul ya Allah, enggak ragu aku, cuma supaya hatiku tenang aja. Masya Allah. Ya, jawaban para nabi itu unik ya. Cuma Allah kan maha segalanya. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 sekaligus. Nabi Isa 1, Ibrahim 4 langsung. 4. Tuh.
Khudh arba'atan minat tayr. Ya, setelah itu apa? Setelah itu potong-potong. Ya, setelah itu apa? Tempatkan di bukit-bukit yang berbeda. Tsumma ud'uhunna, kemudian panggil dengan izin Allah, panggil. Yatina kasaya, tiba-tiba nyatu terbang lagi. Nabi Isa menghidupkan dengan izin Allah satu saja, panggil hidup. Nabi Ibrahim 4 langsung dicincang, dipisah-pisah, dipanggil dengan kalimat yang sama seperti Nabi Isa memanggil. Langsung nyatu terbang, datang lagi semuanya bersatu. Pertanyaannya kata Quran, kenapa yang ini dianggap Tuhan, yang ini nggak dipertuhankan? Suara telah berbicara, dalil telah dipertarungkan. Elia Myron dan Esra Soru berdiri dengan semangat pembelaan iman. Namun Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan ketenangan dan kedalaman yang menembus logika. Apakah Islam benar menyimpang atau justru menyempurnakan risalah para nabi hingga akhir zaman? Pertanyaan itu kini kembali pada kita. Karena kebenaran tidak selalu ditemukan dalam suara yang keras, tapi dalam hati yang mau mendengar dan berpikir jernih. Silakan tulis pandanganmu di kolom komentar. Karena kebenaran akan semakin jelas ketika diuji oleh perbedaan.